Hai guys, hari ini aku akan baca bab 5 dari novel Tetangan dengan Konglomerat. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Jika kamu memperhatikan saya, justru kamu yang berfantasi tentang saya, gumam Crystal. Ia tahu bahwa pertanyaan ini bodoh, padahal dirinya lah kepergok mengintip pria itu setiap hari, dan ia masih mengelak dan menyangkal ucapan Ray. Ray tersenyum culas mendengar ucapan Crystal. Ia memperhatikan wanita itu. Otomatis tubuh Crystal mundur ke belakang. Crystal menatap mata tajam itu dengan berani, hingga akhirnya tubuhnya berhenti terhalang oleh dinding. Crystal dapat mencium aroma sitrus dari tubuh Ray. Oh God, mencium baunya saja sudah membuatnya jatuh hati. Apalagi di ranjang nanti. Crystal menatap wajah Ray dari jarak dekat. Ia melihat secara jelas sang pencipta menciptakan secara sempurna perbuatan menawan seperti dewa Yunani. Jantung Crystal maraton, ia hanya bisa bergeming. Kamu tahu, tidakkah kamu tadi di kamar seolah mengajak saya untuk berhubungan seks? Crystal mendengar itu lalu menganga. What? Iya kan? Kamu sengaja memamerkan lekuk tubuhmu tanpa busana dengan jendela terbuka, tanpa tirai menghalangi, dengan pos yang membuat pria mana saja ingin mengajakmu ke ranjang, ucap Ray. Crystal tidak terima dengan ucapan Ray. Bisa-bisanya pria itu langsung to the point mengucapkan bahwa mengajaknya berhubungan seks. Oke, ia mengakui bahwa pria itu sangat hot. Bahkan ia menginginkan bagaimana rasanya pria itu tidur bersamanya di ranjangnya. Ia melihat otot bicep pada lengan Ray. Betapa kokohnya otot itu terlihat. Tubuhnya bukan seperti binaragawan, namun ia yakin itu hasil olahraga teratur. Crystal menelan ludah. Ia menarik napasnya. Mungkin ia gila menginginkan pria itu berada di ranjangnya. Apa kamu tidak pernah melihat wanita berbikini sebelumnya? Sehingga berspekulasi bahwa setiap wanita yang berpakaian mini itu harus dieksekusi di tempat tidur, ucap Crystal. Ray lalu tertawa. Tatapannya kembali serius. Ia mengurung tubuh Crystal. No, saya tidak seperti itu, Crystal. Saya sering melihat wanita berbikini sebelumnya, dan saya tidak berhasrat jika dia berada di pantai tempat mana semestinya. Saya juga berada di tempat semestinya. Itu kamar saya dan saya bebas melakukan apa saja walau saya naked sekalipun. Crystal mengeram. Ray mencium aroma mawar putih yang manis dari tubuh Crystal. Aroma itu membuat pria mana saja akan menciumi seluruh tubuhnya. Mereka saling berpandangan beberapa detik. Ada getaran hati menggelitik hatinya. Apa kamu sengaja melakukan itu? Karena sebelumnya kamu tidak melakukannya, bisik Ray. Tolong akui kalau kamu sengaja melakukannya. Crystal tidak mungkin mengatakan bahwa ia sengaja melakukannya demi menarik perhatian Ray. Itu tidak mungkin terjadi. Ia tidak ingin Ray besar kepala. Jangan mimpi bahwa saya melakukan itu hanya untuk menarik perhatian kamu. Untuk apa? Enggak ada gunanya, kan? Ray mencodong tubuhnya. Ia merasakan hembusan nafas pada tubuh Crystal. Ia menelan ludah ketika ia melihat bibi penuh Crystal. Ia ingin tahu bagaimana rasanya mencium bibi penuh itu. Ia yakin wanita itu di kamar sengaja menggodanya. Ray memberanikan diri menyentuh bibir Crystal dengan jemarinya, membuat Crystal berhenti menafas beberapa detik untuk tidak terbakar hasrat. Untuk meningkat gairah bersama, bisik Ray, saya bisa membuat kamu climax berkali-kali kalau kamu ingin, gumam Ray. Crystal meneludah mendengar kata-kata sensul yang diucapkan seorang pria. Pulanglah, kehadiran kamu di rumah saya sungguh sangat mengganggu, ucap Crystal pelan. Ia tidak ingin berkedaluan di kompleks ini. Terlebih, pagar rumah tidak tertutup secara sempurna. Posisi mereka teringat sangat intim jika seperti ini. Ray beralih menyisir rambut Crystal dengan jemarinya. Secara perlahan, rambut hitam pekat itu sangat halus. Tatapan Ray tetap fokus melihat Crystal. Ia melihat tulang selangkah pada leher yang menahan nafas. Ia kembali mendekatkan wajahnya ke leher Crystal dan mengecup leher itu sekilas, dan tangan kirinya menyentuh paha itu secara perlahan lalu masuk ke dalam gisting tanpa ia perintah. Crystal merasakan sensasi tersendiri pada tubuhnya. Jari-jari Ray bermain pada kulitnya, membuatnya merinding. Sentuhan itu menciptakan rangsangan otak. Ada perasaan geli dan gairah keluar secara bersamaan. Crystal mulai gelisah atas sentuhan-sentuhan jemari Ray. Ia menggigit bibir bawahnya agar tidak mendesah. Crystal lalu menyadarkan dirinya apa yang telah Ray lakukan itu merupakan satu tindakan pelecehan seksual. Ia harusnya menendang tubuh pria itu hingga terjengkal ke belakang, bukan malah membiarkan dia melakukannya. No, Ray, ucap Crystal menghentikan tangan Ray yang sudah masuk ke dalam G-stringnya.
Ray menarik nafas. Ia juga lepas kontrol. Ia memejamkan matanya beberapa detik. Akad, bisa-bisanya ia melakukan ini kepada wanita yang baru ditemuinya. Ray menatap iris mata kristal. Ia lalu menjauhi wanita itu beberapa langkah. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Ray kembali menatap kristal. Ia pandang wajah cantik itu yang mengatur nafasnya. Posisi wanita itu masih bersandar di dinding. Inginnya ia membawa masuk tubuh ramping itu ke dalam dan menghujaminya kecupan yang panas merajalela. Namun itu kandas karena hubungan mereka bukan siapa-siapa. Dia hanyalah tetangganya yang sering mengintip di balik jendela kamarnya. Kedatangannya ke sini hanya mengatakan mengapa dia mengintipnya. Ray dan Crystal saling berpandangan beberapa detik. Ia mendekati Crystal. Besok malam jam 10 saya tunggu kamu di Fable, bisik Ray. Ia lalu menjauhi Crystal yang hanya bergeming menatapnya dan melangkah menuju pagar. Crystal memandang Ray yang baru saja keluar dari pintu. Crystal memegang dadanya. Ia bersyukur Ray ternyata menjauh darinya. Ia lalu masuk ke dalam dan berlari menuju tangga. Crystal masuk ke dalam kamarnya. Dia duduk di sisi tempat tidur. Ia teringat jelas tentang Ray yang mengajaknya ke Fable. Apa tujuan pria itu mengajaknya ke Fable? Ada apa di sana? Okey, ia pernah ke Fable sebelumnya. Itu bukan hal yang tabu lagi untuknya. Sebelumnya, awal-awal dulu zaman kuliah, ia norak sekali dengan namanya kelab. Semakin lama, makin suka dengan kelab. Musik, alkohol, bisa teriak-teriak tanpa orang peduli. Overall, dulu pernah terus mencintai tempat itu dan sempat candu. Semakin ke sini, dia tahu bahwa pekerjaan lebih penting, apalagi Grace yang sibuk dengan pekerjaannya dan dia pun begitu. Mereka ke kelab hanya untuk refreshing dari pekerjaan saja, ke kelab untuk bersenang-senang, bukan beralasan mencari pria baru dan lalu mengajaknya tidur. Selama ia di kelab, ia sama sekali tidak berniat untuk pulang dengan pria lain dan ia harus tetap sadar hingga sampai rumah. Masalahnya di sini, Ray mengajaknya ke Fable. Nama itu memang tidak asing di telinganya. Fable tempat kelab malam yang ada di kawasan SCBD. Kelab itu tidak sepi pengunjung karena event-event besar selalunya hadirnya DJ internasional mengisi di kawasan itu. Ia harus memahami ketika ada seorang pria mengajaknya ke kelab, mungkin lingkungan itu mengarah ke aktivitas negatif. Tapi ia punya pilihannya, ya atau tidak. Kristen menatap ke arah jendela. Ia menatap Ray di sana. Pria itu berdiri menatapnya dan ia membuka holdernya. Memandang pria itu, Ray mengangkatkan gelas dan lalu menyesapnya. Ia yakin dalam gelas wine itu adalah wine. Kristen lalu menutup hordennya lagi. Kristen menekan saklar dan seketika lampu mati. Ia membaringkan tubuhnya di tempat tidur dan memejamkan matanya. Ia harap malam ini penghubung antara keputusan dan harapan di malam yang gelap.